ini adalah kisah nyata. Malangnya nasib gadis ini sudah ditipu temannya sendiri, lalu dijual menjadi istri seorang petani miskin. Kisah mengharukan dari utara Cina ini berjudul Blind Mountain. Mengira akan mendapat pekerjaan dengan gaji besar, malah dia dijual pada petani desa terpencil untuk diperistri, di mana dia pun mendapatkan perlakuan kasar dan buruk dan dianggap sebagai barang oleh keluarga si petani dan penduduk desa lainnya. Kisah ini terjadi di awal tahun 1990 di utara Cina. Bai Sumei, seorang gadis muda lulusan universitas yang keluarganya terlilit hutang. Dia mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya, dan atas rekomendasi temannya ini, dia pergi bersama dengan manajer Wu. Sumei percaya betul pada dua orang ini dan dia menerima pekerjaan di pegunungan dengan iming-iming gaji yang besar. Lalu sampailah Sumei di desa itu. Tampak manajer Wu menerima uang dari seorang pria. Sementara penduduk desa ini mengelilingi Sumei karena mereka yang jarang kedatangan gadis kota. Dengan dalih akan mengecek pemetik rempah herbal, Sumei pun ditinggal sendirian dan disuruh menunggu. Namun sampai dia tertidur dan terbangun kembali, ternyata temannya dan sang manajer ini tak pernah kembali lagi. Dia pun menanyakan di manakah manajer Wu. Namun orang-orang menjawab tak kenal dengan nama manajer Wu. Saat gadis ini hendak mengeluarkan kartu nama Tuan Wu, dia pun baru menyadari jika dompet dan tanda pengenalnya sudah tak ada. Wanita tua ini sambil tersenyum berkata dia tidak mengambilnya. Keluarga ini sangat aneh. Sumei pun langsung berusaha untuk lari. Wanita ini berkata, "Kau tidak bisa pergi. Kami sudah membelimu dan sekarang kau adalah istri anakku," ujar sang ibu. Tentunya Sumei tidak tahu apa-apa, bahkan dia juga tidak menerima uang sepeser pun dari Tuan Wu. Dia pun tetap berontak dan berusaha kabur. Namun suami dan warga desa lainnya mengangkat tubuh gadis ini dan mengurungnya di sebuah ruangan. Malam harinya Sumei duduk di sudut ruangan sementara De Gui masuk dan mendekati Sumei yang ketakutan. Tentu saja Sumei berontak dan tak sudi untuk didekati sang petani. Besoknya acara pernikahan sederhana pun digelar. Sementara pengantin wanitanya disekap dengan tangan terikat dan mulut yang disumpal. Sumei sudah seperti orang gila, bahkan dia tak mandi berhari-hari. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kini dia sudah dijual kepada pria desa. Sumei meminta cara baik-baik untuk melepaskan diri dari sini. Dia berkata dengan lembut dan memuji pria ini adalah orang baik dan memohon agar melepaskan dirinya. De Gui pun berkata, "Kalau begitu kembalikan 7.000 yuanku atau setara 15 juta, maka kau akan kulepaskan sekarang juga." Xiaomei yang tidak memiliki uang berkata, "Biarkan aku menulis surat kepada ayahku dan dia pun akan datang membawakan uang untukmu." De Gui menjawab, "Kau pikir aku bodoh? Ayahmu pasti akan datang dengan membawa polisi." Kali ini Sumei pun gagal. Malamnya De Gui pun pergi bermain mahjong dengan temannya, tapi temannya malah mengolok-olok De Gui karena pengantin baru namun menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Temannya memperingatkan bahwa para istri yang dibeli ini biasanya akan melarikan diri, jadi cepatlah kau punya anak agar mereka tak bisa lari lagi. De Gui pun setuju dengan pemikiran temannya, tapi tentu saja alih-alih mau punya anak dengan pria ini, Sumei bahkan tak sudi berdekatan dengan sang pria. Hingga kemalangan terus diterima Sumei, bahkan ibu mertuanya juga sampai datang untuk menasihati Sumei agar menjadi istri yang baik untuk anaknya. Bahkan ibu mertuanya ini membantu putranya untuk meruda paksa Sumei. Sungguh sangat kejam. Sumei masih tidak bisa menerima statusnya sebagai istri belian. Mertuanya selalu saja memujuknya agar pasrah dan menerima kehidupan di sini sebagai istri dari putranya. "Keluargaku sudah menghabiskan banyak uang untuk membelimu," ujar sang ibu. Membuat Sumei pun emosi. "Siapa yang mau menikahi putramu? Kau dasar binatang." Melihat ibunya yang dimaki dan diusir, De Gui pun datang dan langsung memukuli dan menghajar Sumei tanpa ampun. Sumei pun hanya bisa melindungi kepalanya dari pukulan pria ini. Sang mertua ini berkata, "Cukup, sudah lupakan itu De Gui." Melihat pintu yang terbuka, Sumei pun langsung berusaha untuk kabur dan terus berlari mencoba menyelamatkan diri. Namun sayangnya tak semudah itu. Penderitaan apalagi yang dirasakan Sumei sebagai istri yang dibeli. Setelah dia ditipu dengan iming-iming kerja dengan gaji besar, ternyata dia menjadi korban perdagangan manusia oleh temannya sendiri. Dia pun terus lari hingga sampai di pos polisi desa. Sumei menceritakan bahwa dia adalah korban penculikan. "Mereka memaksaku menjadi istri De Gui." Namun polisi ini sepertinya sudah memaklumi kasus seperti ini dan berkata, "Apa kau punya bukti?"
Singkat cerita, setelah kehebohan di kampung ini, Daegu pun berhasil membawa kembali wanita ini ke rumah. Tapi kali ini karena takut Sumei akan lari lagi, dia pun merantainya dan mengurungnya. Sungguh ini tak manusiawi. Sumei hanya diberi makan dan diberi baju pengganti. Tak lama kemudian para petugas desa datang untuk menagih pajak babi dan pajak lainnya. Disinilah Sumei melihat ada kesempatan. Sumei berdiri dan berjalan ke arah jendela, mencoba membuat keributan agar orang-orang melihatnya sedang disekap. Namun alih-alih menolong, mereka yang melihat itu malah cuek-cuek saja. Bahkan hanya bertanya, siapa itu? Daegu pun langsung berkata, itu istriku, dia kini menjadi gila. Dan pria-pria itu pun pergi setelah menerima uang dari keluarga Daegu. Sementara Sumei pun masih berteriak-teriak, membuat suaminya ini mendatanginya dan mengancam akan memukulnya lagi jika Sumei masih berisik. Sebenarnya keluarga petani ini adalah keluarga yang juga miskin, tapi dia sangat ingin mempunyai menantu hingga mereka rela membayar sejumlah uang agar anaknya bisa menikah dengan wanita cantik. Merasa frustasi dan putus asa, Sumei memutuskan untuk bunuh diri dan melukai pergelangan tangannya. Dan saat ditemukan, Sumei sudah dalam keadaan tak sadar. Daegu meminta bantuan sepupunya untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Dengan menggunakan mobil bak terbuka di tengah derasnya hujan, mereka membawa wanita ini ke rumah sakit. Mereka harus cepat, kalau tidak dia bisa kehilangan istri yang mereka beli dengan harga yang mahal. Di rumah sakit, semua orang pun panik dan meminta dokter cepat selamatkan nyawa Sumei. Tapi dokter ini malah meminta suaminya ini membayar biaya pengobatannya terlebih dahulu, baru dia mau membantu menyelamatkan Sumei. Sayang, saat itu uang Daegu kurang hingga dia pun meminjam uang sepupunya Deceng. Beberapa hari kemudian, sang ibu membawa tetangganya datang untuk mengobrol dengan Sumei. Sambil menggendong anaknya, wanita ini berkenalan dan bercerita bahwa dulu kala dia juga dibeli seperti nasib Sumei. Tapi lama-lama dia pun terbiasa di sini. Sumei bertanya, kemanakah arah jalan keluar dari kampung ini? Wanita ini pun menjawab, agak sulit karena kampung ini terisolir. Tapi ada satu jalan jika kau ingin kabur. Tapi sebaiknya Sumei tidak kabur, sebab pernah ada kejadian seorang istri yang dibeli mencoba kabur, akhirnya kakinya dibuat lumpuh. Dan jangan sampai hal itu menimpa Sumei. Mendengar cerita dari wanita ini, itu pun membuat Sumei akhirnya berpikir lagi dan mulai mau menjalankan perannya sebagai istri walau dengan berat hati. Dia memasak di dapur, memberi makan babi-babi, mencuci baju di sungai dan menjemurnya serta semua aktivitas lainnya. Tapi selain itu, saat ke toko, Sumei lah yang disuruh mengangkat barang berat sementara suaminya melenggang saja. Lalu datanglah seorang wanita dengan tongkat dan suaminya mengancam, itulah yang akan terjadi padamu jika kau mencoba kabur. Kerap kali mendapat kekerasan fisik dan juga verbal. Hari-hari berlalu dengan rutinitasnya memasak dan mencuci, dan hari ini dia mencuci lagi di sungai. Melihat mertuanya yang lengah, dia beralasan ingin buang air kecil dan menuju ke bukit. Tak lama Sumei pergi, sang mertua pun sadar bahwa menantunya kabur lagi dan langsung mengadukan kepada putranya. Sementara Sumei terus saja berlari sekencang-kencangnya melewati hutan. Sumei tak mau melihat ke belakang sebab dia yakin suami dan teman-teman suaminya sedang mengejarnya. Sumei pun tidak sia-sia. Untuk pertama kalinya dia bisa mencapai jalan raya. Di saat bersamaan, beruntung ada mobil yang lewat. Wanita ini pun langsung menghentikan mobil itu dan memohon agar diberi tumpangan. Tolong tuan, saya butuh tumpangan ke kota terdekat. Lalu pria itu berkata, apa kau membawa uang? Tidak, aku tak ada, ujar Sumei. Pria ini tidak peduli, jika tidak ada uang silahkan jalan kaki saja. Lalu dia berlalu meninggalkan Sumei begitu saja. Kemudian dia berjumpa lagi dengan truk. Sumei berharap mendapatkan tumpangan lagi, namun ternyata itu adalah suami dan rombongannya. Sumei langsung mempercepat jalannya dan dia pun berlari sekencang-kencangnya. Dia tidak ingin menyerah. Sampai akhirnya tentu saja Sumei berhasil ditangkap dan ditarik dan diangkat paksa untuk masuk ke dalam truk. Sumei yang tertangkap kali ini dipukuli oleh suaminya di depan warga kampung, mengungkit makanan, baju, dan tempat tinggal yang diberikannya. Namun Sumei terlanjur pingsan dipukuli suaminya, dan Sumei pun kembali digotong masuk ke ruangan dan dikurung. Lagi-lagi sang istri dipasung. Hanya anak-anak desa inilah yang sering menghiburnya. Setelah berjanji tak kabur lagi, Sumei pun dilepaskan. Deceng datang untuk menjenguk Sumei dan memberikannya buku karena dia tahu Sumei adalah lulusan universitas dan seorang yang terpelajar. Mengeluhkan hidupnya yang ditipu hingga bisa berada di sini. Sumei berkata, aku percaya mereka itu adalah sales dari perusahaan obat. Sumei lalu meminta bantuan kepada Denceng untuk kabur, tapi tentu saja sepupu suaminya ini menolak. Mencari jalannya sendiri, Sumei lalu berusaha mengirimkan surat pada tukang pos ini, surat yang ditujukan untuk ayahnya. Namun semua itu dilihat oleh sang suami.
Belum juga mendapatkan balasan, Sumei tak putus asa untuk mengabari ayahnya. Kini kemanapun Sumei pergi, mertuanya pun selalu membuntutinya. Ternyata Sumei mencari temannya Chen dan berniat meminjam uang kepada temannya ini. Tapi temannya berkata, bahkan sudah setahun sejak dia pindah ke sini, dia belum pernah melihat uang. Sayang sekali Sumei tidak mendapatkan uang yang dia butuhkan. Esoknya sepupu Degui, Decheng, datang lagi membawa buku. Sepertinya Decheng menaruh hati pada Sumei. Decheng berkata akan membantu Sumei. Jika ingin kabur, Sumei jangan membuat kehebohan, buatlah sebuah rencana yang matang. Namun kedekatan itu pun berubah menjadi perselingkuhan antara Decheng dan juga Sumei. Bahkan di suatu malam saat di acara festival desa, diam-diam Decheng dan Sumei menyepi. Tak disangka sang istri berselingkuh dengan sepupu suaminya sendiri. Namun sayang, aksi keduanya ketahuan oleh suaminya, Degui. Pria ini lalu disuruh memilih mau dilaporkan ke kepala desa atau hutang-hutang Degui pada Decheng dianggap lunas begitu saja. Sungguh murah harga diri Sumei di mata keluarga Degui. Tentu tak ada pilihan selain merelakan uangnya dan pergi dari kampung ini. Seluruh kejadian ini membuat Sumei merasa sedih dan kecewa. Ternyata pria itu juga mengingkari janjinya yang akan membawa dirinya keluar dari tempat ini. Namun meski demikian, tekadnya untuk kabur masih belum luntur. Sumei membeli sesuatu dan dia pun berkata bahwa dia ingin meminjam uang. Dengan menyepakati sesuatu, akhirnya Sumei pun mendapatkan uang itu. Esok paginya dia memberi makan babi-babi seperti biasa. Melihat situasi aman, Sumei kembali mencoba kabur dengan melewati bukit dan ladang. Wanita ini tak kenal menyerah untuk bisa pergi dari sini. Hingga ketika ibu mertuanya menyadari jika menantunya sudah kabur lagi, dia langsung melaporkannya kepada anaknya untuk mencari Sumei. Sumei berjuang sekuat tenaga sampai-sampai dia terguling dari bukit. Meski harus melewati jalan yang terjal, akhirnya wanita ini sampai di jalan raya dan menumpang mobil seseorang dengan membayar uang ongkosnya. Sumei pun sampai di kota, lalu dia menuju stasiun bus untuk pulang ke rumahnya. Sedikit lagi Sumei berhasil. Sumei benar-benar senang sebab dia sudah sampai sejauh ini. Dia lalu membeli tiket bus itu dan naik ke dalam bus. Akan tetapi suaminya Degui dan rombongannya sudah sampai dan menyetop setiap bus yang lewat. Lalu suaminya ini pun masuk ke dalam bus dan memeriksa satu persatu penumpang bus. Dan benar saja Sumei kedapatan ada di sana. Dia pun langsung ditarik dan dipaksa untuk turun. Degui mengaku suaminya hingga tidak ada penumpang yang berani mencegah Degui menyeret Sumei. Sungguh malang nasib wanita ini. Hari saja dia bebas namun lagi-lagi gagal. Meski dia meronta-ronta dan berteriak, orang-orang hanya menjadikan mereka tontonan saja tanpa ada yang membantu. Lalu ada seorang polisi yang sempat bertanya. Degui berdalih bahwa wanita ini istrinya dan dia sakit jiwa. Sumei berteriak, aku diculik, aku diculik. Sudah, bawa saja dia ke rumah sakit jiwa, jangan membuat kemacetan di sini, ujar polisi itu. Ini usaha meloloskan diri Sumei gagal lagi. Berbagai cara benar-benar sudah dia lakukan agar bisa pergi dari sini, tapi semuanya gagal. Namun masih ada satu harapan. Sumei sering menitipkan surat pada petugas pos ini, berharap ayahnya akan membalas atau mungkin suatu hari akan menjemputnya. Namun alih-alih dibalas, surat itu memang tidak pernah dikirimkan oleh petugas pos. Semua surat itu dia berikan kepada suaminya Degui. Suatu hari Sumei menyadari bahwa dirinya hamil. Sang mertua pun menjadi sangat senang, tapi Sumei marah dan mengusir mertuanya itu. Sumei tak sudi hamil. Dia memukul-mukul perutnya dan melompat-lompat berharap dia mengalami keguguran. Dia mau pergi dari sini dan tak mau hidup selamanya di desa ini. Melihat menantunya yang memukul-mukul perutnya, sang mertua pun mencegahnya. Suaminya yang baru saja datang pun nyaris saja memukul wanita ini lagi, tapi ibunya mencegahnya. Ibunya berkata, jangan pukul cucuku, jangan pukul bayinya. Beberapa bulan pun berlalu, tak terasa perut Sumei pun mulai besar. Untuk mengisi waktunya, dia pun mengajar anak-anak di desa ini. Anak-anak di sini pun senang karena mereka bisa kembali belajar. Hingga di suatu hari perutnya yang sudah sangat besar, Sumei pun akan segera melahirkan. Dibantu oleh ibu mertua dan sejumlah warga desa, Sumei melahirkan di dalam rumah dengan peralatan seadanya. Untung saja proses melahirkan tersebut berjalan dengan lancar. Setelah berjuang keras, kini dia memiliki seorang bayi laki-laki. Berbeda dengan Cheng yang tidak lagi memiliki niatan kabur setelah memiliki anak, Sumei justru tetap pada pendiriannya ingin kabur dari desa ini meskipun sudah diberi seorang anak. Tapi semangatnya untuk bebas tak akan pernah pudar. Namun sayang, ternyata selama ini Sumei menitipkan surat kepada orang yang salah. Petugas kantor pos itu sudah diberi uang oleh suaminya Degui untuk menahan semua surat-surat miliknya. Dan pertemuan petugas kantor pos dan Degui ini pun dilihat oleh seorang anak yang merupakan murid Sumei. Anak ini pun langsung memberitahukan kejadian
kejadian itu kepada Sumei. Ternyata ini semua adalah ulah Degoe. Sumei tentunya merasa sangat sedih dan kecewa. Satu-satunya harapan pun kini sirna. Tak ingin melihat gurunya sedih, Yuan pun berjanji akan membantu Sumei untuk mengirimkan surat. Sumei tentu senang. Dia lalu menulis kembali surat itu dan menitipkannya kepada anak ini, yang nantinya surat tersebut juga akan diberikan kepada petugas pos yang lainnya. Usahanya kali ini ternyata berhasil. Selang 1 bulan akhirnya ayah Sumei datang membawa 2 orang polisi dan memeriksa desa itu. Sang ayah mencari putrinya Sumei dan dia pun bertemu. Dia tampak senang dan sangat rindu. Tapi mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk berlama-lama. Khawatir suaminya akan segera pulang. Tapi mertuanya ini pun menahan Sumei yang akan pergi dengan bayinya. Berkata, "Kau pergilah, tapi tidak dengan bayinya. Tinggalkan bayi ini." Sempat terlibat aksi saling rebut antara Sumei dan si mertua. Hingga akhirnya bayi itu terlepas dan digendong oleh ibu mertua, sementara Sumei dan ayahnya serta 2 polisi ini bergegas masuk mobil untuk pergi. Tapi di jalan tiba-tiba Degoe yang sudah diberitahu warga menghadang mobil polisi. Jumlah mereka sangat ramai. Terjadi cekcok antara polisi dan Degoe juga warga lainnya. Walaupun ada 2 orang polisi di sana, mereka sama sekali tak takut dan para warga tidak mengizinkan Sumei untuk dibawa pergi. Mengatakan jika Sumei sudah dibeli dan ini sudah biasa terjadi di sini, membeli wanita untuk dijadikan istri di desa ini. Keadaan sudah tak kondusif lagi. Kedua polisi ini menyerah dan berkata sebaiknya kita selesaikan ke kantor polisi desa terdekat. Polisi desa ini pun marah kenapa polisi ini mengambil wilayahnya. Warga tetap bersikeras menjaga Sumei agar tidak kabur. Kepala polisi ini berkata, "Kalian kalah jumlah, sudahlah kalian pulang saja dan tinggalkan Sumei di desa ini." Alhasil para polisi kembali ke kota mereka dengan alasan akan meminta bantuan kepada pemimpin mereka untuk menambahkan personil. Sumei memohon, tapi sekeras apapun dia tidak bisa merubah keadaan. Alhasil Sumei dan sang ayah kembali ke desa. Di sana Degoe sudah emosi dan bersiap untuk menyiksa istrinya. Seperti yang sudah ditebak, Sumei kembali dipukuli babak belur. Ayahnya menghalangi Degoe untuk memukuli anaknya. Hingga akhirnya Degoe emosi dengan sang ayah Sumei yang sudah tua dan dia malah memukuli dan hendak membunuh bapak yang sudah tua renta ini. Tak ada pilihan lain, Sumei pun gelap mata dan akhirnya membunuh suaminya untuk menyelamatkan ayahnya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima kasih.